Hey guys, welcome to episode Q&A. Saya bikin video ini berdasarkan pertanyaan dari yang saya pernah tanyakan di teman-teman di Instagram. Nah, kemudian saya dapat jawabannya tentang Mirai sekolah. Sebelum saya mulai ke cerita tentang sekolah di sini, saya mau cerita dulu Mirai itu selama di Indonesia dia tidak pernah sekolah karena dia homeschooling atau home education karena masih usia dini gitu ya. Nah, saya dulu tidak menyekolahkan dia karena waktu itu saya pikir ini kan masalahnya terkait sama visi misi keluarga kami tentang pendidikan anak. Jadi waktu dulu saya pikirnya anak saya homeschooling itu cukup gitu, karena yang kebutuhan dia agak beda sama kebutuhan anak-anak pada umumnya kalau misalnya saya harus menyekolahkan. Kemudian saya juga punya gambaran sekolah yang ideal pada saat saya di Indonesia, yang mana itu satu, saya maunya sekolah tuh harus dekat dari rumah. Kalau bisa anaknya bisa jalan kaki, jadi saya nggak perlu antar jemput naik mobil yang jauh-jauh atau macet gitu. Karena dulu waktu saya sekolah, rumah saya sama sekolah tuh lumayan jauh, dan waktu SD saya pakai antar jemput, dan itu pakai melewati kemacetan dan lain-lain itu. Dan menurut saya sih itu cukup melelahkan gitu ya waktu saya sekolah gitu. Jadi saya maunya sekolah yang ideal itu adalah yang satu dekat rumah, yang kedua bisa cocok sama visi misi keluarga kami gitu. Jadi di tempat saya tinggal itu kan, saya dulu tinggalnya di sekitaran BSD, dan di sekitar saya itu sekolah yang mengedepankan pembelajaran budi pekerti misalnya, atau misalnya life skill ketimbang belajar baca tulis di usia dini, itu kayaknya sih nggak ada ya, atau saya belum ketemu gitu waktu itu ya. Jadi saya pikir kalau anak saya sekolah terus dia dipaksa belajar baca tulis di usia yang dia belum mau dan belum wajib belajar baca tulis, jadi saya pikir itu sebuah pemaksaan, dan buat apa gitu. Lagian anaknya dulu lebih senang istilahnya, dia tuh lebih senang kegiatan outdoor, terus dia senang binatang, terus dia senang belajar yang tidak terstruktur. Jadi kalau dia disuruh duduk kemudian dia harus dipaksa untuk menulis, itu saya pikir itu kurang tepat aja gitu. Jadi kan anak kecil kan sebenarnya secara alamiah senang belajar ya, tapi dengan bermain. Makanya saya pikir kalau kita memfasilitasi bermain tapi dengan orang tuanya punya goal di saat bermain tersebut, itu tujuan pembelajaran tetap bisa tercapai walaupun bukan di gedung sekolah gitu, kayak gitu. Terus apalagi ya, yang ketiga biaya. Ya tau lah ya, yang tinggal di sekitar BSD sekolah yang bagus itu harganya mahal sekali. Tapi saya pikir kalau misalnya bisa customize pendidikan gitu, kemudian saya bisa kalau saya lihat kadang-kadang saya perhatikan misalnya kurikulum sekolah yang bagus gitu ya, kan muridnya tetap banyak ya. Jadi sebenarnya perhatian guru ke murid itu sebenarnya kan terbagi kan. Misalnya umpamanya anaknya dalam kelas ada 10 gitu kan, berarti guru merhatiin setiap anak dapat 1/10 perhatian guru kan, istilahnya begitulah ya. Tapi kalau misalnya kayak belajar misalnya belajar craft gitu, atau belajar kayak lipet-lipet, mewarnai, apalagi apa sih yang anak TK lakuin biasanya, anak usia dini biasanya kan kayak kegiatan melipat atau menggambar gitu kan, belajar menarik garis, huruf gitu kan, itu sebenarnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi waktu itu saya pikir itu bisa dihandle sama saya, terus saya nggak usah bayar mahal-mahal ke masuk sekolah kalau misalnya saya bisa ngajarin sendiri, buat apa gitu kan. Jadi ya homeschooling gitu. Terus ada keleluasaan waktu juga, misalnya kayak hari itu kita lagi belajar misalnya temanya kelinci gitu kan, terus habis itu saya bisa ajak dia ke
tempat yang ada kelincinya, langsung main, langsung direct contact kayak gitu. Jadi kan nggak perlu cuma di buku doang gitu misalnya, kayak atau dulu dia kan sukanya ular gitu ya. Terus saya bisa ajak dia ke museum reptil di Taman Mini, saya bisa ngajak dia ke eksibisi reptil. Waktu itu kan di teras kota di BSD suka ada pameran eksibisi reptil kayak gitu. Terus saya bisa ngajak ke ketemuan komunitas, atau saya bisa ngajak ke breeder ular. Saya dulu sempat ngajak dia ke breeder ular di Bogor kayak gitu. Jadi bisa bisa macam-macam. Memang sih kadang-kadang biaya yang untuk hal yang kayak gitu-gitunya tuh barangkali kalau dihitung-hitung mungkin jadi sama kali kalau sama yang sekolah, cuman kan karena customize memang spesifik ke minatnya anak itu, jadi kan anak lebih bisa pembelajaran lebih 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 enhance ya, lebih enhance learning karena dia memang lagi saat itu yang dia tertarik kayak gitu. Itu sih 3 hal itu ya yang membuat saya pikir homeschooling itu saat itu tepat gitu. Nah sekarang waktu saya datang ke Jepang, saya kan sekolah, saya juga uh, apa waktu saya datang ke Jepang itu untuk sekolah, yang kemudian sekarang udah kerja sih. Tapi kan 2 tahun pertama saya tinggal di Higashikawa, saya tuh anak sekolah juga gitu. Terus uh, kami tuh dulu punya punya goal keluarga kami adalah untuk belajar bahasa asing gitu, dan untuk belajar budaya setempat. Jadi di Jepang itu situasinya homeschooling itu tidak lazim. Entah, saya nggak tahu ini dilegalkan atau tidak juga di sini homeschooling, tapi memang anak-anak itu semuanya masuk ke institusi pendidikan di sini. Jadi uh, ini saya ngomongin di cakupannya Hokkaido dan Higashikawa dan sekarang Horokana ya, karena saya cuma tinggal di 2 kota ini gitu ya. Saya nggak tahu kota lain, atau saya nggak tahu keadaan di Tokyo atau di Osaka atau di mana gimana gitu. Tapi kalau di sini kita misalnya di sini kan anak-anak itu harus sekolah gitu, terus yang harus masuk ke lembaga pendidikan gitu. Jadi Mirai waktu pas datang ke Higashikawa dia tuh kan nggak langsung sekolah, karena saya datang bulan April pertengahan, saya langsung masuk sekolah. Terus anaknya kan sementara di rumah dulu gitu ya. Terus kemudian kami cari-cari tahu informasi soal awalnya karena dia masih 6 tahun. Terus saya kan dulu inginnya anak tuh masuk sekolah tuh umur 7 tahun pas udah siap ya. Makanya saya dulu nggak pernah paksain dia belajar baca tulis, karena saya pikir kalau SD itu pasti nanti belajar baca tulis juga. Jadi nanti kalau usia dini mendingan main-main aja dulu lah kayak gitu, nggak usah terlalu serius gitu ya. Nah waktu di sini tuh, jadi kalau di Jepang SD itu mulainya 6 tahun. Jadi kan karena dia masuknya bulan April, bulan 4 ya, bulan April. Terus anak yang kelahiran berarti dari bulan apa ya? Jadi anak yang misalnya lahir bulan Desember tahun sebelumnya itu juga masuk sekolahnya di bulan April gitu. Jadi bisa aja dia masuk sekolah di usia 6 tahun 4 bulan misalnya gitu ya. Tapi kalau anak yang lahirnya misalnya bulan Mei, berarti dia kan kelahirannya telat ya, telat ya, gimana ya maksudnya penjelasannya. Jadi misalnya kalau dia lahir di bulan Mei, berarti kan dia sudah waktu April dia belum 6 tahun ya, berarti dia dimasukinnya ke tahun berikutnya kayak gitu. Emang kayak gitu. Pokoknya intinya harus 6 tahun. Nah, Mira itu kan kelahiran Januari, jadi dia datang ke Higashikawa itu dia sudah umur 6 tahun. April, Mei, Januari, Februari, Maret, April. 6 tahun 3 bulan gitu. Nah, dia tuh setelah saya cari informasi soal sekolahan, tadinya saya maunya dia masuk ke di Higashikawa tuh ada kayak semacam kindergarten slash penitipan anak, namanya Momunga. Di situ dari anak umur 0 sampai 6 tahun, sampai sebelum 6 tahun. Nah, itu saya pengennya dia di situ tadinya. Cuman begitu saya konsultasi ke Dinas Pendidikan Kota, mereka bilang kalau di Momonga itu tidak ada, dia bilang apa ya, Nencho-san tuh jadi tuh anak-anak yang di kelas yang usianya udah 5 sampai nyerempet 6 tahun.
di situ di kelompok usia itu mereka kurang guru, staff untuk ngehandle-nya. Apalagi kalau misalnya ada satu anak asing masuk terus belum bisa bahasa Jepang sama sekali, mereka bilang mereka kurang staff gitu. Jadi lagian anaknya kan udah 6 tahun ya Bu, katanya kenapa nggak dimasukin ke SD aja. Kemudian saya dikontak sama pihak SD waktu itu lewat bantuan teman saya yang kerja di bawah Yakuba gitu ya. Yakuba tuh pemerintahan kota setempat, jadi kantor pemerintahan gitu. Dia apa namanya, dia bilang, "Ya udah masukin ke SD aja." Akhirnya saya ketemuan sama saya ketemuan sama guru di situ, guru sama wakil kepala sekolah kalau nggak salah ya, kepala sekolah di SD Higashikawa. Kemudian mereka bilang, "Bu, anaknya udah 6 tahun 4 bulan. Terus kalau ibu masukin anak ibu ke sekolah kami bisa handle untuk kami bantu untuk adaptasi ke iklim sekolahnya gitu istilahnya." Terus kan sekaligus kalau sekolah kan berarti ya anak saya kan macam dititipin gitu kan ya. Jadi terus saya mikir-mikir gitu ya, ini anaknya belum 7 tahun, tapi kalau masuk Momonga yang tadi itu, yang penitipan anak itu udah ketuaan gitu. Tadinya kan saya pengennya kalau Momonga kan mungkin konten belajarnya kan kayak TK gitu kan, yang main-main doang. Tadinya saya pokoknya gitu doang, tapi ternyata akhirnya harus dimasukin ke SD. Jadi singkat cerita, Mirai masuk SD Higashikawa. Tuh. Terus memang dia masuk dengan bahasa Jepang 0. Dia nggak bisa sama sekali. Dia cuman pernah dengar kayak ya greetings, kayak ohayo gozaimasu, kayak konnichiwa, kayak gitu doang. Gitu. Dan itu selama 3 bulan, dia tuh masuk bulan Mei akhir. Dari Mei akhir sampai menjelang summer holiday itu sekitar bulan 8 pertengahan gitu, dia tuh ditemani oleh jadi ada tutor khusus, yang mana ada salah satu orang Indonesia yang kerja di Yakuba, namanya Tante Fati, harus disebut namanya soalnya karena sangat berjasa. Tante Fati itu menemani Mirai saat pelajaran Kokugo tuh belajar bahasa Jepang, terus matematika. Jadi ada guru orang Jepang satu ngedampingin dia, terus ada Tante Fati buat bantu terjemahin. Karena dia kan harus kerjain tugas, penjelasannya harus ditranslate gitu kan. Nah dulu waktu itu saya sempat bilang ke gurunya, saya bilang nggak usah diterjemahin, karena nanti kalau diterjemahin anaknya jadi lama bisanya. Jadi bener loh, kalau misalnya kita mau anak kita cepet bisa bahasa, jangan dibantuin pakai bahasa lokal. Maksudnya jangan dibantuin pakai bahasa kita gitu, jangan dikit-dikit translate gitu, kayak gitu. Terus abis itu Mira itu sampai 3 bulan kemudian itu dia belum terlalu bisa ngomong ya. Jadi kan dia tuh masih penyesuaian, masih adaptasi gitu. Fasenya kayak gini ya, dia adaptasi dulu, terus habis itu dia mulai ngerasain apa ya namanya ya, kayak frustrasi lah gitu ya. Dia frustrasi, dia nggak bisa ngomong, terus dia mau ngajak main temennya nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti cara ngajaknya gimana gitu. Terus di kelas sih ya maksudnya pelajaran mah ya itu mah ngikutin aja lah ya, masa bodoh lah ya kayak gitu kan. Terus yang untungnya di Jepang kalau anak kelas 1 SD itu baru belajar huruf. Jadi kayak hiragana, katakana, yang huruf-huruf basic alfabetnya Jepang itu baru diajarin di kelas 1. Jadi dia belajarnya sama kayak anak-anak lain. Memang ada teman sekelasnya yang dari awal memang sudah bisa hiragana, katakana ya, mungkin karena entah diajarin orang tuanya atau dia les gitu ya, saya nggak tahu juga sih. Tapi mostly belajar dari awal gitu. Jadi start line-nya hampir sama. Cuma Mirai cuma telat 1,5 bulan aja karena mereka udah mulai belajar dari April gitu, kayak gitu. Nah dia tuh 3 bulan pertama karena dia nggak ngerti, kemudian dia nggak ngerti ya, mostly karena dia nggak ngerti sih, karena dia nggak paham bahasanya, terus harus ditranslate sama Tante Fati kayak gitu kan. Terus dia merasakan frustasi karena pas dia main sama temen bingung gimana ngomongnya kayak gitu kan. Jadi anaknya
stres sih, kayak culture shock. Terus dia stres, terus dia kadang-kadang suka nangis pulang sekolah, dia menyerah lagi, nggak mau kayak gitu, kayak suka, ya gimana ya, saya merasa sih dia dulu ngelewatin fase seperti waktu saya ikut pertukaran pelajar gitu. Jadi emang 3 bulan pertama tuh berat sekali gitu. Cuma kan udah gitu abis summer holiday dia tuh kan dia tuh udah mulai adaptasinya udah mulai lumayan gitu. Terus kemudian summer holiday, nah setelah summer holiday itu gurunya sempat kan, kita kan ada kayak konsultasi sama guru gitu kan ya, orang tua murid dan guru tuh kadang-kadang suka ketemuan gitu, private session buat nanya-nanya soal gimana perkembangan anaknya. Terus gurunya bilang kayak, Bu sekarang Mira lebih serius loh di kelas, dia merhatiin, dia nyimak, dia nggak banyak main-main lagi. Ternyata memang mungkin itu fasenya kali ya, karena anaknya kan tadinya memang nggak pernah duduk diam di kelas dalam waktu lama gitu. Terus saya pikir mungkin emang udah saatnya aja gitu dia bisa duduk diam mengikuti pelajaran. Satu, dia udah mulai ngerti. Yang kedua kan karena usia ya, karena dia sekitar bulan September Oktober itu kan berarti dia udah 6 tahun lebih 8 bulan kan, udah hampir 7 tahun gitu kan. Dia udah mulai mantap gitu istilahnya, siap mentalnya untuk ngikutin pelajaran, duduk dengan tenang di kelas gitu, kayak gitu. Dan setelah itu baru kemampuan bahasa Jepangnya meningkat pesat gitu. Dia cepet banget bisanya, mungkin bahkan melebihi saya gitu ya. Maksudnya kayak udah bisa nulis, terus udah bisa nulis sendiri. Terus kalau ngerjain PR juga nggak pakai mama kan, dulu kan hanya mulu kerjaannya gitu kan. Terus udah mulai sedikit kayak, aku udah ngerjain PR kok, aku udah bisa kayak gitu. Jadi dia jadi pede gitu kan mengerjakan tugas-tugasnya gitu, kayak gitu. Jadi perkembangannya lumayan pesat. Nah, anyway, setelah pokoknya 2 tahun ini dia sekolah di Higashikawa sampai bulan April 2021. Bukan bulan April, sampai bulan Maret 2021. Kemudian kami sekeluarga pindah ke Horokanai karena saya kerjanya di Horokanai. Nah sekarang dia masuk di SD Horokanai gitu. Nah SD Horokanai ini beda kondisi sama SD Higashikawa. Jadi Higashikawa Shogakko, SD Higashikawa yang Mirai sekolah itu, ini sekolahnya besar, kayak jadi satu kelas 30 orang gitu, gede gitu sekolahnya. Jadi Mirai itu kelas satunya tuh ada 2 kelas A, kelas B gitu ya. Kelas A, kelas B. Nah dia tuh kelas B itu anaknya 32 sama 31, jadi totalnya 63 kalau nggak salah. Nah di SD Horokanai ini kota ini kecil, seper berapa nih ya, Higashikawa tuh dulu 8.000 jiwa, di Horokanai itu cuman 1.300, seperenamnya dari Higashikawa ya. Jadi sepi dan anaknya cuma sedikit. Kemudian di kelas mereka sekarang kelas 3 ya. Kelas 3 ini muridnya cuman 6 doang. Terus karena kelas 4-nya cuman 2 orang, jadi mereka kelasnya digabung, kelas 3 kelas 4 digabung, jadi total muridnya cuman 8 orang, sedikit kan. Jadi gurunya tuh ngajar tuh pelajaran tuh sebenarnya ada 2 pelajaran, tapi karena gurunya 1, jadi gurunya ngajar 2 pelajaran bersamaan ya. Gimana ya ngejelasinnya, aku juga nggak pernah lihat sih pas lagi kelasnya gimana. Cuman pelajarannya tuh selalu ngajarin 2 gitu. Tapi ada sih hari yang pelajarannya tuh sama, jadi cuman mungkin dikasih worksheetnya beda-beda gitu aja, kayak gitu. Kemudian sekolahnya beda jadwal juga sama yang di Higashikawa, nanti aku kasih tahu. Nah kemarin nih aku dapat pertanyaan di aku dapat pertanyaan di IG soal apa yang mau diketahui tentang sekolahnya Mirai.
Bentar ya. Yang pertama, day in life. Day in life. Kayaknya ini aku bikin video sendiri aja karena aku harus ngevideoin dari anaknya berangkat sampai pulang sekolah kan ya, gitu kan. Ini aku skip aja ya. Yang kedua, adakah komite orang tua siswa? Ada. Jadi di sekolah di Jepang itu ada komite orang tua siswa. Di sini namanya PTA ya, Parents Teacher Association kali ya disingkatannya. Itu ada, kita bayar iuran juga per bulannya, kemudian kita bayar iurannya setahun tapi dibayar dalam 2 bulan aja itu. Terus suka ada informasi-informasi dari PTA saat event sekolah, misalnya waktu sebulan lalu bentar, September, 2 bulan yang lalu itu ada acara apa namanya, hapyokai itu kayak pertunjukan gitu, jadi kayak apa istilahnya, pentas seni lah gitu, pentas seni kayak gitu. Nah itu setelah pentas seni berakhir tuh ketua PTA-nya ngasih kayak sambutan sama ngasih tahu, misalnya kayak dulu kan pernah ada angket atau mereka survei apa ke orang tua siswa. Nah itu misalnya dia ngumumin hasilnya atau apa gitu ya. Sekarang ada pertanyaan soal kafetaria. Di sini tidak ada kafetaria. Jadi di sekolah di Jepang itu, bukan sekolah di Jepang ya, sekolah di sini di Horokanai tidak ada kafetaria. Tapi anak-anak setiap hari makan school lunch. Jadi sekolah menyediakan school lunch, tidak ada kafetaria untuk jajan. Nah Mirai itu, bentar aku kasih lihat dulu ya, school lunchnya itu seperti nah ini kayak gini nih. Jadi setiap bulan, misalnya sekarang bulan November ya, November sekitar tanggal 20-an itu nanti aku bakalan dikirimin menu untuk bulan Desember. Misalnya menunya kayak gini, ini bulan Juni ya, misalnya ini bulan Juni nih, ini ada daftar menu sebulan school lunchnya Mirai. Terus kan sebelumnya waktu sebelum mulai sekolah itu saya juga pernah ketemuan sama saya sama suami ketemuan dengan komite school lunchnya ya. Jadi mereka kan pengen tahu nih, kan ini kan pertama kalinya dia terima anak asing, terus kita muslim pula, terus dia mau tahu kita tuh nggak bisa makan apa, Mirai itu ada food restrictionnya apa gitu. Jadi setiap kali muncul si ini deh apa school lunch apa sih, menu bulanannya nih, menu bulanannya buat Mirai itu, ini nanti dia tandain. Jadi semua yang food restrictionnya kita, kan aku bilang ke mereka kalau kita nggak bisa makan babi beserta turunannya, jadi mau ada minyaknya, mau ada ekstraknya atau apapun itu pokoknya kita nggak bisa makan gitu. Jadi dia tandain begini, ini ada, lihat nggak, ini ada warna merah tuh sih, ini ada warna merah. Itu misalnya kayak yang merah tuh berarti Mirai nggak bisa makan, yang merah-merah ini tuh. Nah itu dia tandain, misalnya kayak apa ya, ini kan ada jadi si menunya ini nggak cuma ditulis sekedar nama makanannya aja, misalnya kayak chicken kare gitu misalnya kan, chicken kare dia tulis bahannya, misalnya daging ayam, terus curry powder, terus dia tulis pakai bumbunya apa aja, bumbu penyedapnya juga ditulis juga semuanya gitu. Jadi ada black pepper, sampai dia tulis loh turmeric, ginger, cumin, onion, bla 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 bla, ditulis semua gitu. Nah kalau misalnya ada yang bahan yang mencurigakan itu juga dia tulis. Misalnya nih ya, ini misalnya kan, ini ada nih ya, yakisoba nih, yakisoba. Terus dia tulis bahwa dia yakisobanya pakai daging babi. Terus dia bilang dia pakai pork extract yang ada babinya juga. Jadi dia merah-merahin supaya aku bisa baca dan ketahuan kalau aku nggak bisa makan gitu. Jadi di hari itu, hari yang makanannya semuanya non halal, Mirai
harus dibawain bekal dari rumah. Jadi aku biasanya masakin makanan yang menyesuaikan sama hari itu dia ada menunya apa. Misalnya kalau menunya mie, aku bawain mie. Tapi kalau menunya misalnya apa ya, kayak dressing, misalnya salad dressingnya nggak bisa, jadi aku bawain salad dressing. Atau misalnya menunya sup tapi di supnya ada bacon, terus dia nggak bisa makan bacon kan, jadi aku bawain sup kayak gitu. Ini ada surat datang dari Gakko Kyushoku Senta, jadi yang bikin school lunch ini buat menu bulan Agustus. Terus detailnya kayak gini nih menu kan, sorry ini tanggal 24 ya, ini mulai sekolah lagi tanggal 16 habis libur summer. Terus ini ada list makanannya. Makanannya misalnya nasi, miso, terus ini cikua digoreng. Cikua tuh kayak apa ya, kayak kotak-kotak gitu deh. Terus ini nikujaga tuh kayak semur tapi dari ayam. Kemudian ini ada susu. Nah ini yang warna hitam berarti aman. Terus di list ingredientnya juga nggak ada yang mencurigakan, pakai daging ayam juga. Kemudian yang tanggal 17 nih, nah 17 ini kan ada di merah-merahin ya, ini pork chop, berarti ini dari ini yang merah nih buta babi, dari babi. Terus yang potato sarada juga dia nandain pakai ini roast ham, berarti pakai ham, nggak bisa dimakan gitu. Terus tanggal sama nih tanggal 18 ini tuna tamago, tuna egg spaghetti, tapi mereka pakai bacon sama ini lard ya, pakai minyak babi, jadi nggak bisa gitu. Ini form satu lagi, ini adalah list hari, ini tanggal, hari, terus ini makanan yang nggak bisa dimakan. Terus kenapa makanan yang nggak bisa dimakan ditulis, misalnya daging babi atau apa segala macam. Nah ini ditulis, nanti di sekolah nyediain penggantinya, misalnya ini adalah ayam panggang. Nah terus aku nandain di sini, ini kalau maru berarti aku bisa makan, tapi kalau misalnya aku nulis X terus aku bilang bawa gitu, misalnya kayak gini nih ya. Ini kan aku mau Mirai makan, berarti aku maru gitu. Terus yang kedua ini potato sarada, ini dibawa, berarti aku tulis gitu, berarti aku bawa gitu. Jadi setiap bulan tuh kita harus nandain makanan apa, kita cek semuanya, terus habis itu kita tandain kita makan atau dia Mirai mau ikut makan school lunch atau enggak. Kalau enggak bawa berarti gitu. Nah, tiap hari ngecek. Terus nanti kalau udah selesai kita tandain bulat atau X atau bawah, terakhirnya ini ada tulisannya nama orang tua, tulis, terus kita harus ngebubuhin ingkang di sini, kita cap gitu. Aku belum rekam tadi, Basri tidak. Jadi Mirai Kyushokunya sedikit, nggak banyak, bisa milih mau Bisa banyak milih, mau bisa banyak milih. atau sedikit. Ya aku sih normal, porsi normal gitu. Kalau makan habis nggak? habis. Kalau banyak sih nggak bisa habis. Terus kalau dikasih susunya sebanyak apa? Susunya kira-kira kayak 200 mili. Iya. 200 mili. Jadi tiap siang minum susu 200 mili. Terus 200 mili. Susunya kamu kalau makan siang tuh sampai semuanya habis, sampai susunya habis. Sampai minum susu kan? Terakhir minum susu kan berarti? Enggak, aku sih terakhir minum susu. Tapi habis susunya? Habis. Oh banyak dong makannya berarti. Kenyang ya? Kenyang. Sekarang ada pertanyaan
Sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke. Nah, Mirai itu dikasih kayak gini nih. Ini namanya kayak jadwal belajar. Ini jadwalnya dibagiin setiap minggu, setiap hari, setiap akhir hari terakhir di minggu itu, jadi hari Jumat ya. Dia dikasih jadwal untuk minggu depan. Nah, jadwalnya kayak gini nih. Kayak ini harian ya. Bisa dibilang jatuh. Bisa dibilang dia pulangnya tuh jamnya beda-beda. Misalnya nih kalau ini contoh jadwal bulan September ya, tiap ya intinya sama sih, tiap bulan kayak gini juga, tiap minggu beda-beda jadwalnya. Misalnya tanggal 6 September dia pulangnya jam 2:05, tapi hari besoknya tanggal 7 dia pulang jam 3:05. Atau hari misalnya tanggal 8 dia pulang jam 2:15, terus ada hari lainnya dia pulang jam 2:40. Jamnya beda-beda, tergantung pelajarannya apa. Terus ada hari yang 5 pelajaran, ada hari yang 6 pelajaran. Hari waktu baru masuk sekolah tuh dia dikasih jadwal kayak gini nih. Bisa dilihat nggak guys? Ini ada namanya Nika. Ini ada jamnya macam-macam. Kalian sadar ya guys, ini ada jam apa namanya ya? Ini kebalik nggak sih kelihatannya kalau di situ? Alright. Jadi ini jamnya tuh ada, misalnya ini ya, aku sebutin misalnya dia pokoknya masuk sekolah tuh dari antara jam 8 sampai jam 10 harus sudah sampai sekolah. Kemudian habis itu ada sesi bersih-bersih pagi dari jam 8:15 sampai jam 8:30. Terus ada sesi ini apa ya dibilang, powerful time, ada jam 10 menit. Kalau nggak salah Mira pernah bilang itu kayak ngerjain kuis gitu ya, kuis singkat kayak mini test ya kalau nggak salah dibilangnya deh. Kayak misalnya kuis itu cuma buat nge-refresh pelajaran hari itu doang sih. Misalnya pelajaran sebelumnya gitu, kayak misalnya matematika yang biasanya cuma ngerjain misalnya 3 soal atau berapa gitu, cuma 10 menit gitu. Terus jam pelajaran pertamanya dimulai jam 8:45 sampai jam 9:30. Terus jam keduanya jam 9:35 sampai 10:20. Jadi selalu di antara jam pelajaran itu ada jeda 5 menit istirahat. Itu bisa kayak toilet time, untuk ke toilet, atau memang sekedar buat beres-beres aja, kayak misalnya masukin buku pelajaran berikutnya terus ganti buku pelajaran berikutnya kayak gitu. Terus jam keduanya jam 9:35 sampai jam 10:20. Setelah itu ada break time. Break time-nya 10 menit. Ini namanya Nakayasumi 10 menit. Habis break time itu ada pika-pika time. Nah, mereka bersih-bersih 10 menit. Karena sekarang kan lagi musim corona ya. Mungkin nggak musim corona juga kayak bersih-bersih juga sih. Jadi anak di Jepang kan dibiasain bersihin mejanya sendiri, bersihin kelasnya sendiri. Nah, pas sesi bersih-bersih ini tuh mereka harus minimal bersihin mejanya sendiri. Kayak gitu. Terus jam pelajaran ketiga mulainya jam 10:40 sampai jam 11:25. Terus ada lagi, terus yang pelajaran berikutnya 11:30, 12:15. Setelah itu mereka bersih-bersih lagi, pika-pika time. Jadi pika-pika time tuh ada 3 kali. 3 kali pika-pika time. Terus yang enggak 3 kali pika-pika time-nya. Pika-pika time-nya 1 2 3, tapi setelah itu ada di luar pika-pika time ada juga waktu khusus yang didedikasikan untuk bebersih. Nah, setelah pika-pika time itu, ini ada Kyushoku time. Kyushoku tuh school lunch, makan. 12:25 sampai 12:55. Terus Kantan Seisho 12:55 sampai berapa ya? Cuman bersih-bersih aja. Jadi kan mereka makannya di kelas. Nah, pas mereka habis makan kan mereka harus beres-beres. Nah, jadi mereka beres-beres habis makan. Terus jadi istilahnya Hiryasuminya itu termasuk Kyushoku. Kyushoku termasuk makan dari 12:25 sampai jam 1:05. Habis itu ada lagi pika-pika time, bersih-bersih lagi jam 1:05 sampai jam 1:15. Kemudian jam 1:15 sampai jam 2 itu adalah waktu untuk belajar pelajaran kelima. Nah, kalau misalnya Mirai hari itu cuma 5 pelajaran, berarti jam segitu dia
pulang. Udah selesai belajar. Nah setelah itu mereka siap-siap untuk pulang jam 2 sampai jam 2.05 tuh persiapan pulang. Jadi nah habis itu jam 2:05 sampai jam 2:15 mereka sudah bisa meninggalkan sekolah. Begitu. Jadi intinya kalau misalnya dia pulangnya jam 2:15 itu berarti dia mungkin pelajarannya udah selesai dari 10 menit sebelumnya. Nah itu ada kayak transisi buat persiapannya, intinya 2:15 tuh udah nggak ada siswa lagi di kelas. Kayak gitu. Tadi ada yang nanya jadwal pelajaran ya. Tadi kan saya udah jelasin jadwal pelajaran. Terus apa yang Mirai sedang suka pelajari? Nah itu biar anaknya aja kali yang jawab ya. Nanti aku interview dulu anaknya. Ada ini Mirai. Aku mau tanya apa ke Mirai? Mirai paling suka Mirai paling suka pelajaran apa? Aku paling suka pelajaran Zuko. Zuko tuh apa, Nak? Zuko tuh apa? Lihat kameranya yang ini ya. Ini Ya. Zuko nanti bayu. Zuko tuh bikin apa? Bikin Apa kayak craft gitu ya? craft Terus sama apa lagi? sama Kokugo. Kokugo tuh apa? Kokugo nulis kanji. Nulis kanji. Terus? Kamu kalau lompat. Apalagi Nak yang kamu suka, Nak? Matematika. Matematika kamu suka juga? Terus? Pelajaran Kalau yang paling gak suka aja kali ya. Yang paling gak suka apa? yang paling gak suka kok ada kali Semuanya suka. pokoknya suka. Oh. Ya udah. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, PR-nya banyak nggak? PR-nya menurut dia banyak. Dibilang banyak juga nggak ya. Jadi Mira itu kalau dalam satu hari itu pelajaran yang ada PR itu cuma 2, matematika sama kokugo. Karena cuma 2 itu yang diujikan cuma 2 itu yang diujikan di ujian standarnya Jepang. Standarnya SD Jepang gitu kan. Sampai kelas 3 ini sih baru 2 itu yang diujikan. Jadi pelajarannya biasanya PR-nya nih ya, kalau dia pulang ke rumah biasanya PR-nya kokugo 1 lembar sama matematika sansu 1 lembar doang. Terus Mira itu ada jadi bukan PR sih, itu lebih tepatnya kayak disuruh belajar mandiri. Dia bikin soal sendiri, dia ngerjain sendiri. Itu namanya kategakushu. Jadi si kategakushu itu adalah dia punya buku sendiri dan dia harus mengerjakan 1 halaman sih, minimal 1 halaman aja, tapi pilihan sih bebas aja dia mau ngerjain soalnya apa. Intinya kayak ngulang pelajaran yang udah pernah dipelajari, tapi dia yang bikin soal, terus dia yang ngerjain, dia yang nulis jawabannya sendiri. Ya kantan segirin dia mana aku yo. Kantan segirin dia. Ini sansu yang lagi Mirai pelajarin sekarang. 超楽々の楽なんだけどね、そんなに頭考えない。 Ini 3枚で何円かな? Soっか 1枚23 yen. Berarti kalau ya kan 1枚nya 23. Jadi perkalian ya. 簡単だよね。 Coba kerjain. Ini で aja も kenapa nggak dibikin? 習ったのこれもう習ったんだ。 Apa? 習った。 Ini bukunya anak kelas 3. Anak kelas 3. Ini perkalian. Misalnya Sayang. 1 lembar kertas harganya 23 yen. Terus di pertanyaannya bisa Easy. kalau 3 lembar harganya berapa gitu kan? Kan aku udah selesai jadi easy. Easy lah easy. Easy deshita. Oh ini ada. Ini kita punya timbangan di rumah. Tinggal ditimbang. Ya. Ini berat ya. 1 gram. Oh nanti ada pecahan loh. 分数か分数。いいよ。家庭学習続けて。家庭学習やってるでしょ今。家庭学習。学習。
kanji atau mas. Jadi ada yang nanya ke aku, Mira itu Kelas sekolah berapa? kelas berapa Mira? Mira kelas berapa? Kelas 3. Terus tiap Interview saya. hari ada PR nggak? Tiap hari tuh ada PR. Ada. Ada. PR-nya banyak nggak? PR-nya sih nggak banyak banget sih. Yang banyak apa? Yang banyak tuh apa ya? Mira sehari dikasih PR berapa lembar? Dua lembar. 2 lembar. 2 lembar. 2 lembarnya isinya apa? Matematika. Matematika sama Kokugo. Kogo. Kokugo doang ya? Dua itu doang ya? Nah, 2 itu doang. Kalau Rika ada PR nggak? Nggak ada. Yang apalagi sih yang kamu ada pelajarannya? Kalau di pelajarannya Mirai, kanji, gakushunoto. Bukannya dari kanan ya, bener ya? Iya. Oke. Ini kanjinya anak kelas 3 ya, Nak ya? Kanjinya tuh Kanjinya anak kelas 3 banyak. kalau di Indonesia sih warna Warna iyo kore. Ini ada kanjinya, cara nulisnya. Nih. Shopee. Nah, ini buku kokugonya Mirai. Shogako kokugo ini buat kelas 3 ya. Si cinta. Jadi apa ya? Kokugo itu pelajaran bahasa Jepang. Tapi kanji juga pelajaran bahasa Jepang. Jadi pelajaran bahasa Jepang maaf Mimi. Jadi pelajaran bahasa Jepang tuh ada 2 buku kan? Iya Mimi, kamu juga ikutan di video Mimi. Pelajaran bahasa Jepang. Oh, cantikku. Kalau sanensei cutto matte ne. Kore mite ii? Ini kan pelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau kokugo tuh lebih ke belajar gimana ya, Nak? Kalimat ya, baca gitu ya. Benar nggak? Ya. Baca terus kore bumpo kai? Bumpo mo? Bumpo. Ini. Kamu belajar ini apa? Oh, apa ya? Kayak ekspresi dalam bahasa Jepang, kalimat-kalimat gitu. Ya. Sedangkan kalau ini kan ada ceritanya nih. Tuh. Ada cerita. Ini ada cerita juga kan kayak siapa? Ini apa? Ini siapa? Kore medaka desho? Medaka. Medaka di sini. Medaka kan yang ikan ya? Iya. Ikan. Medaka itu ikan. Itu ada cerita. Nah, kalau kanjinya Makan ya bukan buat latihannya di sini, benar kan? Latihan kanji nulis. latihan di sini sih, tapi Yang ini juga ada kanji latihan. tapi Mimi kan emang sekolah Mimi. ini juga sekolah. Mimi. Ya kan? Nah, terus coba lihat. Ini yang Oh, ini juga ada kanjinya. ini bukan kalau misalnya kan kalau ada kelas 4 Oh, kelas 4. kelas 4 no kanji. Kelas 4 no kanji. Ini kelas 4. Nyanyi. Ini buku buat dipakai nanti buat kelas 4. Ini yang kelas 4. Oh, gitu. Oh, ini kanji kelas 4. Ya. Oke. やわそうなの？これ4年生の次回待ってちょっといい？カバー見せて3年生わかった。Jadi buku ini ngerti aku. Ini buku ini buat anak kelas 3 semester 2. Yang ini semester 1, bener nggak? Jadi nanti semester 2 belajar yang ini kan, yang untuk kanji yang menuju ke kelas 4. Aku udah semester 2. Aku udah semester 2, makanya kamu pakai buku ini juga kan? Iya, tapi kan ada kanji dake da kan. Dia baru kanjinya doang kan? Nyawa. Ini ada kucing mau ikutan masuk layar. Iya, aku suka layar. Hai kucing. Nyau. Ya, pertanyaan berikutnya adalah fasilitas sekolah beserta guru-gurunya. Jadi saya tidak bisa memvideokan di dalam sekolah karena itu kayaknya mesti minta izin, takutnya jadi ribet. Tapi saya ada video yang ngasih lihat sekolahnya Mirai kayak gimana, nanti saya puterin ya.
Halo, aku lagi di sekolahnya Mirai. Aku cuma bisa ngambil video ini saat hari libur karena tidak ada anak-anaknya. Jadi kalau misalnya aku mau ngevideoin situasi mereka lagi sekolah, berarti aku harus minta izin kepada guru dan seluruh orang tua siswa yang kira-kira anaknya bakalan kesorot kamera. Mengingat privacy di sini penting banget, jadi aku nggak bisa ngefilmin kalau pas lagi ada manusianya gitu. Jadi sekarang aku cuman nyorotin ini sekolahnya Mirai. Ini hari Sabtu. Kebetulan cuacanya lagi baik, kebetulan lagi ada keperluan di tempat lain terus lewat sini, tapi ya cuman bisa ngevideo ini gini aja ya. Terus aku nggak bisa ngasih lihat gambar dalamnya karena dikunci. Oke, see you. Sekarang aku ke halaman belakang sekolah. Aku belum pernah loh ke bagian sini. Ternyata menarik juga. Ada pohon-pohon yang kayak bonsai gitu di situ. Lucu. Jadi guys, sorry ya videonya panjang banget. Kalau misalnya mungkin semoga ini videonya sudah cukup menjawab pertanyaan dari kalian di Instagram. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan baru atau enggak ada tema video yang misalnya kalian pengen tahu, nanti saya tanyakan lagi di Instagram. Atau kalau mau ditulis juga di komen di sini boleh. Nanti saya akan jawab di video berikutnya. Semoga saya bisa mengedit dengan cepat ya. Oke, see you.